Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Topik ini penting dikarenakan memang Kota Bandung terus mengalami pertumbuhan dan perubahan, sehingga kita perlu memahami bagaimana lahan digunakan dan bagaimana kegiatan berkembang di dalamnya. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang tujuan survei maupun kategori lahan hingga hasil keluaran dan proses pelaksanaannya. Saya akan menyampaikan secara singkat dan jelas, dan akan saya jelaskan juga mengenai presentasi yang akan saya lakukan saat ini. Latar belakang pertumbuhan dan transformasi kota. Untuk pertumbuhan kota itu sendiri berarti ada area pemukiman baru, sedangkan untuk transformasi adalah perubahan yang terus terjadi untuk membuat kota lebih efisien dan lebih bernilai. Untuk yang ketiga ada tahapan transformasi. Ada 4 tahap perubahan lahan. Untuk yang pertama ada fungsi baru mulai masuk. Untuk yang kedua ada fungsi baru makin besar. Dan untuk yang ketiga ada fungsi baru mulai mendominasi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada fungsi lama digantikan sepenuhnya. Kemudian untuk yang keempat ada dampak transformasi tidak sesuai. Kalau perubahan tidak sesuai rencana bisa berdampak negatif, yaitu mengganggu sosial, budaya, lingkungan, hingga mengubah struktur dan ekonomi kota. Dan untuk yang kelima ada peran dari pemerintah. Pemerintah sangat penting untuk mengatur penggunaan lahan supaya manfaatnya maksimal dan tidak merugikan masyarakat. Untuk yang keenam ada definisi guna lahan dan kegiatan. Guna lahan adalah fungsi utama suatu kawasan. Kegiatan ini adalah aktivitas yang dilakukan di dalam ruang tersebut. Dan untuk yang ketujuh ada kategori lahan. Lahan bisa digunakan untuk perumahan, industri, kawasan lindung, komersial, ruang terbuka hijau, dan campuran. Dan yang kedelapan ada tujuan dan sasaran survei. Survei ini bertujuan melihat apakah penggunaan lahan sudah sesuai sasarannya, mengenai karakteristik lahan, jenis kegiatan, dan kegiatan yang berkembang. Dan untuk yang ke-9, keluaran dan lingkup. Keluaran survei adalah laporan yang siap dipakai untuk perencanaan, sedangkan survei dilakukan di 6 wilayah pengembangan Kota Bandung selama 1 semester. Untuk yang ke-10 itu ada pelaksanaan survei. Untuk survei itu sendiri dilakukan melalui merumuskan masalah, menentukan data yang dibutuhkan, memilih sampel, menyiapkan alat, serta melakukan survei, lalu mengolah hasilnya. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Melalui presentasi ini kita dapat memahami bagaimana perubahan kota terjadi dan pentingnya penataan ruang yang tepat agar perkembangan kota tetap terarah dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.